pekan ke-8 Indonesia Junior League U13. Pertandingan berikutnya antara Sparta versus Jatira Raharja Sukabumi. Terlebih dahulu untuk teman-teman yang super sub, silakan kumpul ke tengah untuk terlebih dahulu berfoto. Oke, kali ini pertandingan yang nampaknya akan berjalan cukup seru juga karena Sparta punya misi, punya target di sini. Tapi tentu tidak mudah bagi Sparta. Tadi di laga sebelumnya FIFA Farmel berhasil mengamankan poin dengan laga imbang, sehingga poin dari Farmel sampai saat ini adalah 18 poin, sementara Sparta 14 poin. Artinya mereka harus menang dengan sisi gol yang cukup banyak ya untuk menggeser posisi klasmen di grup A. Sementara Jatira saya lihat sudah cukup aman untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi tentunya dia ingin memperbaiki nasibnya di tabel klasmen supaya nanti di babak besar lebih pede lagi tentunya. Kita lihat kali ini sudah dimulai di kaki dari anak-anak Sparta yang bermain dengan formasi 4-3-3 tentunya, dengan formasi 4 pemain belakang yang akan tentunya dengan formasi 4 back. 2 back sayap akan mendapat tugas tidak hanya bertahan tapi juga untuk menyerang juga tentunya untuk membantu serangan dari Sparta. Sementara Jatira dengan formasi 4-4-2 secara formasi, tetapi dia mempunyai 2 gelandang yang akan menjaga titik sentral ini tengah untuk menjaga ritme permainan kali ini. Kita lihat Jatira sudah mulai mencoba membangun serangan. Siapa? Kita lihat kali ini Sparta mencoba untuk terus berupaya, walaupun memang bukan tidak mungkin untuk terus berusaha untuk menggeser posisi FIFA Farmel di peringkat 4 klasmen akhir, karena kita hanya memerlukan 4 tim teratas. Sementara ini Sparta ada di peringkat 5. Tadi FIFA Farmel berbagi angka dengan Bina Banua. Artinya tadi Bina Banua rekor tren kemenangannya terhenti ya di tangan FIFA Farmel ya. Cukup menarik juga bagaimana Bina Banua yang tentunya tadi ingin menyapu bersih semua laga penyisian grup dengan kemenangan, tetapi mereka ditahan imbang oleh FIFA Farmel dengan skor 0-0, karena saya lihat tadi FIFA Farmel juga cukup tampil disiplin di belakang. Lihat Jatira yang di pekan-pekan awal sempat agak kurang percaya diri di demam panggung, tapi pelan tapi pasti Samuel Boklas dan kawan-kawan mulai menemukan ritme permainan terbaiknya, sehingga tidak salah kalau mereka sudah memastikan langkahnya ke babak 8 besar dari 2 pekan terakhir. Masih berusaha untuk menguasai permainan, masih terus kebingungan nampaknya kedua belah tim.
saya lihat juga sama-sama menerapkan pressing ketat, sama-sama bermain dengan formasi 4 back sejajar yang dengan formasi 4 back sejajar dalam artian back sayap akan punya tugas untuk membantu lini serang seperti yang saya lihat nomor punggung 5 dari Japura yaitu Fikri agak maju ke depan juga tentunya, dan saya lihat Sparta pun akan melihat hal yang sama tentunya dengan adanya Ben Arfa dan Rifki Nadim Ukail dan Ben Arfa mempunyai peran penting untuk melakukan banyak sekali serangan. Peluang kali ini dari Jatira. Banyak sekali pemain-pemain dari Sparta bertubuh mungil atau kecil, tetapi punya peran berbahaya, peran sangat krusial. Yang harus digarisbawahi juga Sparta secara memasukkan gol agak seret ya, hanya 6 gol, tetapi secara pertahanan Sparta termasuk salah satu yang terbaik di grup A ini. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk membongkar pertahanan Sparta. PR-nya mungkin hanya di lini depan, mereka agak lebih kurang tajam. Jadi mereka sempat kesulitan juga untuk meramaikan papan atas karena PR mereka ada di lini depan. Sementara Japura semakin lama semakin kolektif, tidak hanya mengandalkan Boklas sebagai juru kedorong cetak gol, tapi juga ada pemain-pemain seperti Akbar yang terpaksa harus absen kali ini. Tapi mereka masih punya Alfian Mardiansah, pemain yang makin lama makin menemukan performa terbaiknya. Kembali yang saya garis bawahi, Japura di pekan-pekan awal masih agak kesulitan menciptakan skema terbaiknya, tapi makin lama Coach Andri mulai menemukan formula yang tepat untuk membawa anak-anak asuhnya meramaikan peta persaingan, dan terbukti sampai saat ini Jatira memastikan langkahnya ke babak besar. Kita kembali permainan kali ini masih agak sedikit alot, masih banyak sekali pertempuran di lini tengah. Kembali yang saya garis bawahi, ini akan menjadi PR besar untuk back-back sayap dari kedua belah tim, karena kedua tim menggunakan formasi 4 back sejajar. Yang kita tahu 4 back sejajar sangat terkenal di era-era akhir 90-an, bagaimana saat itu tim-tim seperti Manchester United, AC Milan, MU dengan Gary Neville dan Philip Neville-nya dengan Dennis Irwin-nya. Sekarang formasi 4 back sejajar agak lebih ditinggalkan ya sebenarnya. Betul, sekarang lebih ke 3 back atau mungkin bahkan ada yang 2 back aja ya Bung Afif ya. Gelandang bertahan punya kapasitas untuk sebagai jenderal di belakang juga. Tapi kita lihat kali ini akan menarik. Yang saya perhatikan memang pemain-pemain seperti pemain dari Jatira seperti saya bilang tadi, yaitu ada Fikri, ada Gitu, ada Fatir yang akan lebih naik lagi tentunya untuk memompa serangan dari Jatira. Dan kita perhatikan hanya ada 2 pemain dari Jatira yang ada di zona pertahanan. Artinya mereka nampaknya ingin sekali mencetak gol lebih cepat untuk mengamankan langkah kembali. Kali ini tendangan bebas dari Jatira yang dieksekusi oleh Alvin Mardiansah, kali baik sekali. Ada rekannya siapa mau dikejar, dilepas saja. Masih belum sampai ke depan, crossing, tidak dekat di situ, peluang emas. Kita lihat seperti yang saya bilang tadi, Sparta punya pertahanan yang kokoh. Bukti mereka termasuk salah satu yang punya tembok pertahanan yang cukup baik. Kita lihat Alfian Mardiansah, El Capitano dari Jatira, mencoba mengobrak-abrik lini tengah dari Sparta. Crossing ke depan, tidak rekan situ kembali. Alfian Mardiansah kali nampaknya perannya akan sangat besar sekali. Bisa dibilang sebagai tulang punggung permainan dari Jatira di laga kali ini. Tanpa adanya seorang Muhammad Akbar, tentunya akan menjadi PR besar bagi Alfian untuk menjaga
lini tengah sekaligus sebagai pengontrol permainan dari Jatira. Menguasai dari Jatira, menguasai bola dari variatif mereka mendapatkan tekanan kali ini anak-anak dari Sparta. Sparta yang seperti saya garis bawahi, walaupun pemainnya banyak yang agak bertubuh bugil ya, tapi mereka punya daya juang yang cukup bagus. Lemparan ke dalam untuk Jatira. Nah, nih, serangan balik dari Sparta, apakah mampu kali? Oh, hanya sprint dia. Dia mengcover. Berbahaya kali ini, berbahaya tanpa kompromi lagi-lagi. Kali serangan dari Sparta, mencoba serangan balik kali dari Sparta, masuk ke lini sayap langsung ini dia ke tengah. Ada 3 pemain dari Jatira, masih belum selesai. Momentum untuk Sparta tercipta. Apakah mampu dimaksimalkan kali ini? Kali peluang terputus sayang sekali. Nampaknya agak terburu-buru anak-anak dari Sparta. Serangan demi serangan kali ini sudah mulai dilancarkan oleh anak Jatira. Kali ini sayap melakukan speed kencang dia. Tackle yang sangat bersih sekali. Tembak langsung, masih mengenai blok dari anak-anak pemain Sparta. Mulai ada jual beli serangan, kita lihat. Masih ada jual beli serangan yang harus bisa dimaksimalkan oleh pemain dari kedua belah tim. Kita lihat yang menarik adalah di laga kali ini Samuel Goklas diparkir sebentar di bangku super sub. Saya kira itu adalah salah satu taktik dari Coach Andri untuk menciptakan momentum tentunya nanti di babak super sub. Kita lihat kali ini Sparta harus terus berusaha membongkar barikade 4 pertahanan berlapis dari Jatira. Karena yang saya lihat walaupun menggunakan 4 pemain sejajar, tapi ada pemain nomor 27 sebagai orang pertama yang melakukan covering atau scamming pertama, yaitu Dira Ardabili yang punya peran melakukan scanning, sementara Alfian akan mengontrol permainan. Itu yang saya lihat dari skema permainan dari Jatira. Sementara Sparta masih harus kesulitan untuk menemukan ritme. Sementara di sini ada seorang Zahwan sebagai gelandang jangkar dari Sparta yang punya peran akan sangat besar sekali. Zahwan tengah kembali, bisa diantisipasi. Ulang dari Sparta, berhasil dia ini. Lagi-lagi bertubuh besar dari Jatira yang bermain cukup elegan kali ini, cukup tenang, cukup simpel, cukup tenang kali ini. Step 1-2, berbahaya kali ini. Ada 2 pemain dari Jatira yang berusaha membayangi main Sparta. Kita lihat kiper dari Sparta, yaitu main 12 Ayas juga termasuk salah satu kiper yang berani memainkan tempo dari lini belakang ya. Jadi dia bisa melihat kemana rekan-rekannya untuk berlari, kemana bola akan diarahkan. Saya kira di era seperti sekarang kiper harus punya visi yang lebih luas sebagai titik serangan juga dari sebuah tim sekarang kiper. Betul. Nah, Sparta ini rata-rata masih 12 ya Bung Afif ya. Tapi mereka, seperti yang saya bilang tadi, mereka punya lini pertahanan cukup baik. Seperti yang saya lihat, tidak mudah untuk membangun pertahanan Sparta yang saya perhatikan. Tapi di pekan awal memang mereka masih kurang agak greget di lini depan kan. Kita lihat begitu berlapis di Sparta. Ada momentum selalu terlepas tadi. Betul. Terbukti Sparta ini tidak pernah lebih dari 3 gol sebenarnya. Waktu bertemu dengan Bina Banua pun, Bina Banua sempat dibuat kesulitan oleh Sparta sehingga harus menjebol gawang di menit-menit krusial, Bung Apit ya, krusial. Jadi harus saya garis bawahi, memang Sparta ini
Itu salah satu pertahanan, termasuk salah satu pertahanan yang cukup solid juga ya, cukup terorganisir, cukup berskematis, cukup punya visi juga sebenarnya pertahanan dari Sparta yang diawangi oleh seorang Ayas juga. Jatira berusaha menyerang, berusaha kali ini lewat serangan dari sisi sayap. Terperangkap offside tadi. Gores Desta Maulana Limpo. Ini Jatira ini berasal dari Cikembar ya. Cikembar itu kemarin terkenal dengan salah satu tiktokersnya yaitu Chatbor ya. Yang saya lihat Chatbor ya, ini dari Cikembar. Betul. Iya, Chatbor nih. Kira Cikembar dengan perjalanan yang cukup tidak mudah juga mengatur karena cuaca juga sudah tidak baik juga di Sukabumi. Mereka sempat mendapatkan bencana longsor beberapa pekan lalu, tapi mereka bisa mewujudkan komitmennya untuk sampai di laga pertandingan waktu itu. Banjir bandang yang sempat mengepung Sukabumi, khususnya daerah Cikembar juga yang termasuk salah satu yang terdampak. Adalah sikap-sikap respect seharusnya sempat harus kita perlihatkan kali. Ada sikap kenal lutut nampaknya. Tenang bebas untuk Sparta. Cukup tinggi juga back dari Jatira. Dua 13. Di sini ada 12 sama 3 doang. 7. Patir kah? Main bertubuh besar yang mengantisipasi serangan bola-bola udara dari Sparta. Sejauh ini cukup tampil disiplin dan apik dia, tenang sekali. Alfian kali ini dinamo serangan dari Jatira, Marke Goreska nih, mungkin sebelum Goreska menemukan namanya mungkin dia tersisa oleh Gores ya. Out bolanya. Mana ke dalam untuk Sparta. Super sub. Yang keluar, tunggu keluar dulu ya. Mainnya baru yang super sub baru masuk. Ya masih main kalau minum di dalam. Ya, kita juga menginformasikan kalau website IJL sekarang sedang ada perbaikan ya. Fotonya sedang diserang oleh hacker-hacker dari Rusia, Ukraina, Sudan, Vietnam, hacker-hacker dari Bolivia. Tapi tenang, kita akan mengamankan semua data pemain karena di web IJL itu ada data pemain dari musim 2018. Wah, itu salah satu big data juga ya untuk organ operator Rusia dini. Mungkin hanya IJL yang punya data pemain yang cukup lengkap dan ada fotonya, ada videonya, untuk suatu rapi juga. Tapi memang saat ini website kita sedang menghadapi problem, tapi sedang kita berusaha untuk amankan karena diserang oleh hacker dari tadi seperti saya bilang, dari Rusia, dari Ukraina, dari Kamerun juga tadi sempat semalam, dari Uganda terakhir. Jadi akan kita amankan terlebih dahulu. Tapi peluang dari Jatira yang sudah masukkan predatornya yaitu Samuel Goklas.
Tadi di babak pertama agak diparkir tentunya, dan juga saya lihat Haji Syahdan ya yang masuk di babak kedua di babak Super Sub kali ini. Sementara di babak kubu Sparta juga ada Xavier Akmar, pemain nomor 27, dan juga Alfian Putra Pitana. Saya lihat kedua pelatih ini agak sedikit lebih memarkir pemain-pemain aktor kuncinya di babak Super Sub seperti kali ini. Bukan tidak mungkin akan tercipta gol di babak Super Sub kali ini. Kita nantikan. Dorong ke depan. Ya, kita lihat apa kompromi. Menggung 2 kok tidak salah Bung Apik, 12 ya, yaitu Zian, Muhammad Zian Kaidar Sugianto. Tanpa kompromi tadi saya lihat bermain cukup konsisten dari babak pertama Zian, sehingga banyak sekali sapuan-sapuan bola bersih yang disuguhkan oleh Zian, memaksa Sparta kesulitan untuk menerapkan truk ball kali ini karena Zian di situ cukup konsentrasi full, penuh disiplin. Serangan dari Jatira, tembak langsung, berbahaya. Kita lihat salah satu keputusan, nampaknya keputusan yang agak sedikit terburu-buru, tadi bisa diamankan oleh kiper dari Sparta, yaitu Aska Fabian Jati dan Ayas yang mengawal gawang Sparta. Sementara di kubu Jatira ada Marcel dan ada Desta Dwi Ananda. Dua tim ini mempunyai 2 pemain kiper, sehingga rotasinya cukup berjalan aman di babak Super Sub. Lihat nampaknya ibu-ibu dari Sukabumi nampaknya cukup kompak sekali ya. Ibu-ibu dari Sukabumi. Berbahaya kali peluang dari Jatira. Sudah 1-2. Bokas. Baik sekali kali ini. Sudah mulai terbuka. Hati-hati. Umpan terobosan. Kali di Jatira. 1 melawan 2. Dikabar oleh 1 orang pemain. Melakukan speed dia. Melihat pemain dari Jatira. Rizky Ebo. Rudi Setiawan. Baik sekali. Kita lihat bagaimana skema seperti itu ya kemarin membuat Real Madrid hancur Bung Apip melawan Barcelona 5-2. Di mana seorang Lamine Yamal masuk dalam Mas Bang Yos. Orangnya ini kan di Qatar itu, di Qatar. Hanya Sultan kembali lagi seorang Zian, begitu apik Zian permainannya, begitu simple, punya reading the game yang sangat baik sekali Zian, sehingga kesulitan melawan Sparta. Kali ini melakukan seloran dia, baik sekali peluang, ada Samuel dia, kali ini ruang tembak diciptakan, blocking yang cukup baik, pelanggaran. Tim yang dibentuk oleh pemuda-pemuda dari Limo yang saya tahu bertahan sampai hari ini tentunya sebuah pencapaian yang tidak mudah untuk teman-teman dari Sparta yang ikut IJL dari tahun 2018. Serangan dari Sparta kali ini mencoba mengotak-atik pertahanan dari Jatira. Pelanggaran, jelas pelanggaran di situ. Kali ini peluang untuk Sparta. Hati-hati. Sparta harus, jika ingin melangkah ke babak selanjutnya, harus mencoba memberikan daya kejut dalam bentuk perbendaharaan gol. Tidak cukup hanya 1, hanya 2, harus butuh lebih banyak gol untuk menggeser posisi FIFA Farmel di peringkat 4 klasemen akhir grup A. Peluang kali ini untuk Sparta, tendangan bebas sudah dilakukan, berbahaya. Hampir lewat tadi seorang Zian lagi. Lihat, siapa yang saya garis bawahi, betapa kompaknya penampilan dari anak-anak dari Sparta lini pertahanan mereka. Cukup tenang, cukup stabil penampilannya. Ada pelanggaran di situ, sayang sekali.
tidak perlu nampaknya. Oh, ada kartu kuning dari untuk Samuel Goklas, Bung Apip ya. Sayang sekali nampaknya pertandingannya tidak perlu. Medis ya. Akmal ini adalah salah satu artis juga dari Jakarta Fashion Week ya. Jadi kalau ibu-ibu dari Sukabumi, dari Jatira, kalau punya anak-anak wanita nih, Mas Akmal ini masih mencari, ya masih lajang. Jadi kalau ibu-ibu dari Sukabumi atau dari Limo yang anaknya wanita ini cepat-cepat mendengarkan omongan, jadi bisa menghubungi ini namanya Mas Akmal ya. Ya, kebetulan dia juga merupakan desainer dari Jakarta Fashion Week. Jadi sudah mulai kerjasama dengan Ivan Gunawan, dengan Ruben Onsu. Jadi namanya wajahnya tidak asing lagi ya di acara-acara Naruto No Secret seperti itu. Dan ini untuk Sparta kali ini, tim asal Limo Depok yang terus berusaha untuk mengais harapan ke babak selanjutnya. Meskipun kecil, tapi setidaknya Sparta sudah menunjukkan arti dari nama mereka itu Sparta yang Spartan. Pelatih dari Sparta yaitu M. Hussein, pelatih Khairuddin, medis Eko, dan ofisial tim Andri. Serangan dari Sparta. Iya, otak-atik dia baik sekali, baik sekali. Serangan Oke, babak pertama berakhir, skor masih imbang antara gol 0-0. Kita saksikan babak kedua setelah pesan-pesan berikut. Ya, kalau babak kedua sudah kita mulai, skor masih imbang tambah gol 0-0. Kita lihat di babak kedua siapakah yang akan menemukan golnya di babak. Apakah sudah pas mainnya? Oke, sudah. Kita mulai kali ini babak kedua, Sparta versus Jatira Raharja Sukabumi. Bola ada di kaki anak-anak Jatira. Langsung melakukan manuver tajam ke jantung pertahanan dari Sparta. Berbahaya kali ini. Ada dorongan di situ, jelas terlihat. Kamu nggak berani build up. Empat back dari Jatira bermain disiplin, baliknya 4 back dari Sparta pun juga bermain sangat disiplin. Jadi butuh memutar otak untuk mencetak gol di laga kali ini antara Sparta versus Jatira Raharja. Nah, kita lihat Zahwan sebagai dinamo serangan dari Sparta terus mendapatkan full support penuh karena dia tidak bisa sendirian bekerja untuk memaksimalkan perbendaharaan bola kali ini. Penguasaan bola secara statistik sejauh ini Zahran cukup besar, tapi harus lebih kreatif juga tentunya. Ibaratnya
seorang Modric harus punya seorang cross di lini tengah. Bola kali ini dari Alfian, baik sekali Alfian, offside, tapi cukup baik saya lihat visi dari seorang Alfian tadi. Serangan dari Jatira, ketemu berbahaya di peluang dari Jatira, peluang emas. Iya, masih agak sedikit tersendat nampaknya mencari ruang dia. Stossing ke tengah, bisa diantisipasi. Dari Main tangan. Lain out seorang Rizky Fahmi yang agak sedikit belok ke depan. Bagi Bang Sali dari Jatira melakukan manuver ke setiap lapangan. Panggilan untuk Bapak Roni, panggilan untuk Bapak Roni. Siapa pojok untuk Jatira? Tendang siapa pojok untuk Jatira? Ke tengah, baik sekali, hampir saja menusuk ke agak sedikit lebih rendah, tapi hampir saja kali ini sepak pojok dari Samuel. Bukan namanya, Samuel. Ke tengah lagi, kali ini lebih tinggi bolanya. Sulit memang menembus pertahanan dari Sparta. Tembak langsung di clearance. Begitu tebal pertahanan dari Sparta. Ke tengah lagi, berbahaya. Ini dia. Nampaknya agak sedikit kaget juga tadi. Sapuan gagal dari bek Sparta. Lolos bolanya, tetapi pemain dari Jatira yang berdiri cukup bebas tadi sepertinya. Tapi sayang sekali momentumnya hilang. Kali ini Samuel Goklas melakukan drive dia. Sendirian, tembak langsung, agak sedikit kurang tenang. Bures, Monalimpo. Ini kalau dia namanya ini apa, orang Makassar kah? Serangan dari Sparta, sendirian dia, di cover oleh 3 pemain dari Jatira, mencairkan timnya. Umpan ke tengah. Sayang sekali dia tadi. Ini Alfian ke tengah, Alfian dari rekan dia, baik sekali. Kurang sampai di pemain dari 24 dari Jatira. Delapan deh, Rizky Wiratama Setiawan ke tengah dia. Lihat pressingnya cukup cepat dari anak Sparta, membuat pemain Jatira agak sedikit kurang nyaman untuk memainkan skemanya. Serangan dari anak Jatira, Goklas yang hari ini berperan sebagai seorang game maker permainan tim. Nampaknya Goklas agak sedikit kehilangan seorang Akbar juga. Kalau di pekan sebelumnya Goklas cukup nyaman disokong oleh seorang Akbar. Kali ini Goklas harus agak lebih inisiatif menjemput bola ke lini belakang. Saya lihat kompak sekali penampilan dari anak Sparta di belakang mereka. Mereka bisa menutup ruang gerak dari anak-anak dari Jatira. Walaupun berpostur kecil, tetapi postur bukan jadi halangan kali ini.
Yang penting adalah bagaimana mereka menerapkan skema anak-anak dari Sparta. Kali serangan bagi Sparta mencoba terus. Oh, ada pelanggaran di situ nampaknya. Sayang sekali tadi momentum serangan dari Sparta agak terputus. Kenapa itu? Banyak juga yang di sini ya. Iya. Tunjukkan sikap respect terlebih dahulu. Hati-hati dari Goklas karena sudah mendapatkan kartu kuning tadi. Jadi harus agak sedikit lebih tenang lagi Goklas supaya di laga berikutnya babak 8 besar tidak absen. Tentunya ini harus menjadi perhatian juga untuk Goklas bagaimana agak lebih sedikit tenang, berkepala dingin, karena memang tugas Goklas berbeda juga ya dibanding laga-laga sebelumnya. Dia harus lebih banyak bergerak, harus lebih banyak menjemput bola, jadi otomatis harus lebih banyak melakukan kontak fisik. Pelanggaran di situ, kali ini peluang untuk Sparta, berbahaya. Mau tidak mungkin akan menciptakan gol kali ini. Ya, Ben Arfa pemain yang cukup rajin juga untuk melakukan serangan-serangan. Terbukti di pekan sebelumnya Ben ciptakan gol. Pergantian pemain wasit dari Sparta. Bisa diganti. Banyak Ben agak sedikit cedera, mungkin Bung Akmal bisa sedikit dicek Bung Akmal untuk kakak Ben Arfa mah tolong dicek sebentar. Zahawan ke tengah, diantisipasi dengan sangat baik sekali. Oh, kurang tepat. Lemparan ke dalam untuk Sparta, hilang bolanya. Goklas, kita lihat Goklas turun cukup jauh. Oh, ada pelanggaran di situ. Hati-hati sekali lagi. Hati-hati untuk Jatira karena mereka akan melanjutkan asanya ke 8 besar. Tentunya harus lebih irit-irit, jangan ada lagi yang kena kartu. Syahdan, bukan akan kartu kuning kah? Betul. Pergantian main wasit dari Jatira. Bebas kali ini dari Sparta, berbahaya. Tangkapannya lengket dari kiper Jatira, mendapatkan aplaus dari rekan-rekan timnya. Tapi ternyata tembakan yang cukup terarah, cukup terukur juga. Alfian kali ini ya punya peran juga sangat protagonis, seorang dari Alfian Mardiansyah. Main dari Jatira Raharja Sukabumi. Ya, ada pelanggaran. Wasit penghentian main wasit dari kiper Jatira. Mungkin bisa lihat belakang. Masuk penggabung 21, kiper dari Jatira itu Marcel menggantikan Desta Dwi Ananda yang bermain cukup baik juga. Masuk pemain juga dari Sparta dan kiper dari Sparta itu masuk kali ini. Ayas yang kembali masuk untuk menggantikan rekan timnya. Wis, mengamankan ya, Pak. Serangan kembali disusun oleh anak Jatira Raja. Ke tengah dia, oh bagus sekali. Memaksa anak-anak Sparta untuk keluar dari pertahanannya. Harus butuh kesabaran memang untuk membongkar pertahanan dari Sparta. Oh, kali ini peluang emas dari Jatira. Ini dia pemain 28 dari clearance yang cukup berkelas. Rizky tadi. Sampai saja Rizky, dan lagi-lagi seperti saya katakan tidak mudah untuk menembus pertahanan dari Sparta. Walaupun bermain cilik-cilik, tetapi mereka punya kapasitas membaca permainan cukup baik. Sehingga tadi peluang emas dari Rizky yang juga berhadapan 1-by-1 bisa di-clearance dengan sangat bersih oleh pemain dari Sparta. Siapa dulu pelatihnya? Mamang. Mamang yang nampaknya sedang
menikmati musim durian. Ayas lagi Ayas, luar biasa terbang seorang Rantisi Ayas. Karena yang saya perhatikan dari awal pekan, awal musim, memang Ayas menurut satu pemain yang punya peran sangat vital sekali. Lini belakang dari Sparta terbukti tadi bagaimana seorang Ayas bisa terbang, mengamankan sekulit bundar, dan sehingga memutus serangan dari anak-anak Jatira. Jatira kembali mengusir serangan. Skematis sekali saya lihat, cukup skematis, mengandalkan seorang Alfian sebagai dinamo serangan dari Jatira. Melakukan pressing anak-anak dari Sparta. Harus lebih sabar lagi anak-anak dari Jatira membongkar pertahanan dari Sparta. Offside. Tergantung main wasit dari Sparta. Torik. Dapat. Sabar ke dalam untuk Jatira. Yang dilakukan harus lebih sabar. Kita lihat memang secara penguasaan bola Jatira unggul, tetapi mereka kesulitan untuk membongkar barikade jeruji pertahanan dari Sparta. Berbahaya kali ini, dicuri bolanya Sparta melok peluang. Kali ini tidak mau lalu kompromi, hati-hati. Jelas ada pelanggaran di situ. Peluang emas untuk Sparta berawal dari kehilangan bola di daerah sendiri, dan kali ini peluang emas untuk Sparta untuk membuka kebuntuan, memecahkan kebuntuan lewat sepak tendangan bebas. Ardiel melakukan pelanggaran tadi, berawal dari kehilangan bola di daerah pertahanan sendiri. Tendangan bebas untuk Sparta kali ini. Tendangan bebas berbahaya. Apakah akan bisa terciptakan kebuntuan? Maksud saya pemecah kebuntuan kali ini, karena dari sudutnya cukup yang sangat strategis sekali. Komunikasi kali ini sudah dilakukan. Sayang sekali momentum emasnya lepas dari kubu Sparta. Desta tidak memerlukan banyak gerak sehingga tidak kerepotan tadi. Kali ini pemain dari anak Jatira mencoba mengusirkan kembali lagi. Serangan anak Jatira. Baik sekali kali ini. Ayo Rizky. Peluang emas dari Sparta, dari Jatira. Ayas berada di posisi sangat tepat sekali, tapi sudah ada corner kick di situ. Tergantung wasit dari Jatira. Kembali saya lihat penampilan dari seorang Ayas, Khairul dan Rizky. Khairul dan Rizky ditarik keluar. Sebentar, tunggu sampai keluar dulu. Fikri, tunggu keluar lebih dahulu ya. Nah, bebas untuk Jatira. Peluang emas tadi dari Rizky dimutahkan oleh Rantisi Ayas. Ke tengah dia, berbahaya bang. Awas ada kemelut. Lepas tekanan dari Jatira. Serangan balik mencoba disusun oleh Sparta. Luar biasa menggunakan kepalanya. Walaupun bola rendah, harus berputar mata tentunya, tapi berhasil sejauh ini. Kembali Jatira menyusun serangan, mencoba membuka pertahanan dari Sparta. Masih kesulitan dia. Masih terus dilayani oleh pertahanan yang cukup ketat dan stabil dari orang Sparta. Kali ini ada bola cukup liar kali ini. Hampir saja dan berbuah kembali corner kick. Sebagai pemain dari Sparta, wasit kita lihat tadi agak sedikit mengenai tubuh dari back Sparta kah, sehingga berbuah sepak pojok. Fatir dari Sparta, tarik keluar. Siap pojok untuk Jatira, Raharja Sukabumi. Peluang kali ini lewat sepak pojok untuk kesekian kalinya.
Maksimalkan kali ini. Hampir saja tadi sudah melewati dari seorang Ayas. Untungnya kembali berbuah. Sepak pojok kah? Ya betul sekali, berbuah pojok kali ini. Invasi serangan dari Jatira Raharja belum berhenti ke jantung pertahanan dari Sparta. Apakah akan tercipta kebuntuan di menit-menit yang mungkin tidak akan lama lagi? Gamara tendangan sepak pojok untuk Jatira. Korek lu, koreknya ini. Sudah dilakukan kali ini, peluang dari Jatira. Bolanya jauh justru keluar. Pojok Koreknya kali Gamara dalam bentuk Jatira. sini. Capek gua mau. Serangan dari Jatira. Play on, bersih sekali. Serangan baik dari Sparta kali ini. Sprint dia. Bersprint. Ini peluang dari Jatira. 2 melawan 3. Bahkan mampu dimaksimalkan. Hilang momentum counter attack-nya. Betul, tadi sudah berani. Kali ini Goklas menjemput bola kali di tengah, dia langsung melakukan umpan terobosan. Baik sekali peluang kali ini. Peluang emas. 3 pemain langsung mengawal. Lagi-lagi barikade pertahanan dari Sparta. Memaksa anak-anak dari Jatira untuk putar otak lebih kencang. Tidak mudah untuk menembus pertahanan Sparta. Skor masih imbang, tambah gol 0-0, masih alot, masih belum menemui gol untuk di laga kali ini karena kedua tim sama-sama tampil cukup solid di lini belakangnya. Peluang kembali lagi untuk Jatira Raharja lewat tendangan pojok. Sudah dilakukan kali ini, menusuk tidak ada rekan timnya di situ. Nomor dalam untuk anak-anak Sparta. Tidak dilakukan, lemparan cukup jauh sekali. Kali ini melakukan pelanggaran. Harus tunjukkan sikap perfect terlebih dahulu. Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Jatira. Akan sangat merugikan tentunya karena masih sangat jauh sekali dari area yang tidak terlalu membahayakan sebenarnya tadi. Kali ini peluang dari Sparta. Dan bebas bisa dimaksimalkan. Bola dari anak-anak dari Sparta. Ada pelanggaran di situ. Sabar tendangan bebas kali ini. Serangan balik dari Jatira. Tanpa kompromi ya. Lolos kali ini. Kali ini kedua kali lolos. Ada tarikan di situ. Nampaknya jelas ada tarikan di situ. Satu lewat, tapi yang keduanya mungkin agak lebih effort dan akhirnya terpaksa menarik dan wasit melihat ada pelanggaran di situ.
Oh itu. Buka sekali nih. Sampai harus dibopong bolanya oleh kedua kakinya. Serangan baik dari Sparta. 2 melawan 2 kali ini. Oh, baik sekali. Ini dia momentum. Baik sekali ada peluang dari Sparta. Oh, offside. Offside kita lihat tadi. Wasit pergantian pemain dari Jatira Raharja Sukabumi. Davi. Ada Alfian Mardiansyah, sang kapten harus diganti terlebih dahulu karena memang Alfian tidak tergantikan sepanjang menit dari menit ke menit. Skor masih berantem 0-0 kali ini antara Sparta versus Jatira Raja Sukabumi. Cukup sulit anak-anak dari Jatira menembus barikade pertahanan dari Sparta, walaupun secara penguasaan permainan Jatira lebih aktif, tapi cukup sulit untuk menembus. Kali ini sama gol klasik tanggang kali ini. Terlalu deras nampaknya. Barang dalam untuk serangan dari Sparta. Otak-atik dia melakukan gerakan tipuan masuk kali ini. Bagus. Hilang bolanya. Tertinggal. Selalu sampai dua pemain mengawal seorang main dari Sparta. Banyak ke tengah, kehilangan bola lagi. Serangan kali dari Jatira. Peluang emaskah? Bisa diantisipasi lagi-lagi. Solid pertahanan dari anak Sparta. Tidak mudah untuk menembus pertahanan dari Sparta. Ke tengah dia. Serangan kali ini dari anak-anak dari Jatira Raja Sukabumi. Sayap lapangan mencoba memaksimalkan, mencari rekan timnya dia ke tengah. Hilang lagi bolanya. Ya, kali ini babak kedua berakhir, skor tidak berubah tanpa gol 0-0 sehingga Farmel bisa memastikan langkahnya ke babak selanjutnya karena Sparta hanya berbagi angka dengan Jatira Raja Sukabumi. Selamat untuk Jatira Raja Sukabumi. Sampai jumpa di papan besar dan tetap semangat untuk Sparta. Kalian usianya masih 12 tahun, jadi masih ada musim berikutnya untuk ikut di UJL U13. Sampai jumpa lagi untuk Sparta dan selamat untuk Jatira Raja Sukabumi. Kita saksikan pertandingan berikutnya antara Haji Apep Bobo Sentra melawan Maesa Cijantung.